sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Apakah Raja Nainggolan bisa perkuat timnas Indonesia jika gabung Bayangkara Football Club? Jordi Amat dapat banyak pelajaran usai JDT kena bantai Kawasaki Frontale 05, jadi modal buat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bung Towel Auto Kejang. Coach Justin masih percaya Shin Tae-yong bawa prestasi ke timnas Indonesia. Beri cara ampuh ini. Alhamdulillah timnas makin kuat lagi. Follow PSSI dan Erick Thohir Maarten Paes segera dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Vietnam jadikan timnas Indonesia musuh bebuyutan di Piala Asia 2023, siap saling tendang dan sikut. Apakah Raja Nainggolan bisa perkuat timnas Indonesia jika gabung Bayangkara Football Club? Apakah Raja Nainggolan bisa memperkuat timnas Indonesia jika gabung Bayangkara Football Club di penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024 hari ini? Raja Nainggolan dibutuhkan Bayangkara Football Club yang berhasrat keluar dari zona degradasi posisi 18. Hingga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 atau ketika kompetisi menyisakan 14 pertandingan, Bayangkara Football Club terjerembab di posisi juru kunci dengan 10 angka. Bayangkara Football Club terpaut 12 poin dari Persita Tangerang di posisi 15 atau batas akhir tim yang terhindar dari degradasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika mantan pemain AS Roma dan Inter Milan ini memperkuat Bayangkara Football Club, apakah Raja Nainggolan yang berdarah Batak dapat membela timnas Indonesia? Sekadar diketahui, PSSI sedang gencar mendekati pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Saat ini ada 4 pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi, yakni Ragnar Orotmagon, Justin Hubner, Jay Idzas, dan Nathan Cho. Menurut aturan FIFA, bagi pemain yang sudah membela tim nasional senior sebuah negara minimal 3 pertandingan dalam kurung masuk kategori FIFA Matchday, si pemain tak boleh membela negara lain. Raja Nainggolan pun tak bisa melakukannya karena tercatat pernah membela timnas Belgia sebanyak 30 kali. Jordi Amat dapat banyak pelajaran usai JDT kena bantai Kawasaki Frontale 05, jadi modal buat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ya, JDT digilas habis oleh tim asal Jepang, Kawasaki Frontale, saat mentas di Todoroki Athletic Stadium, Kawasaki, Jepang pada Selasa 28 November 2023. Jordi Amat sendiri bermain penuh pada laga tersebut sebagai bek. Namun, Jordi Amat tidak mampu menjaga pertahanan JDT dengan baik. Dia pun juga diganjar kartu kuning bersama 4 rekannya yang lain. Usai laga, Jordi Amat menyampaikan selamat kepada Kawasaki Frontale. Dia mengakui permainan tim tuan rumah jauh lebih baik dan sempurna. Satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan adalah selamat kepada Kawasaki Frontale. Mereka bermain sangat baik, ungkap Jordi dipetik dari Makan Bola. Kami tidak bermain dengan cara kami bermain. Memang benar kami mencoba, tetapi hari ini hal itu tidak terjadi. Mereka bermain sempurna dan mencetak gol di waktu yang tepat. Lanjutnya, ini pertandingan yang sulit bagi kami, tapi kami belajar banyak dari pertandingan ini. Lanjut bek timnas Indonesia itu.
Bang Jordi amat mulai melambat kayaknya guys. Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Bung Towel Auto Kejang. Coach Justin masih percaya Shin Tae-yong bawa prestasi ke timnas Indonesia. Beri cara ampuh ini. Di hadapan Helmi Yahya, Coach Justin mengungkapkan keyakinannya terhadap peluang lolos timnas Indonesia. Peluang lolos ada, ujar Coach Justin. Namun kali ini Coach Justin menegaskan tak segan untuk mengkritik Shin Tae-yong. Kali ini gua kritik Shin Tae-yong ya, kata Coach Justin. Menurut Coach Justin, timnas Indonesia tidak cocok dengan pola 3 back yang digunakan oleh Shin Tae-yong dalam laga terakhirnya. Jadi untuk gua jelas-jelas kita nggak bisa bermain dengan 3 back dan kita nggak perlu dengan 3 back, tegas Coach Justin. Shin Tae-yong harus punya nyali untuk bermain 4 back, 2 center back yang lebih gampang koordinasi daripada 3 center back, ujar Coach Justin. Kelihatan golnya Jordi Amat itu miskomunikasi Elkan dan Rizky Ridho. Lanjutnya, apakah kita bisa lolos? Kita bisa lolos, sangat bisa lolos, tapi Shin Tae-yong harus berubah. Main 4-3-3 atau 4-2-3-1, ucap Coach Justin. Alhamdulillah timnas makin kuat lagi. Follow PSSI dan Erick Thohir Maarten Paes segera dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Ini penjelasannya. Paes bersinggungan dengan Indonesia karena neneknya yang lahir di Nusantara. Usianya kini 25 tahun dan dia sudah mulai bermain untuk Football Club Dallas sejak musim panas 2022 lalu. Maarten Paes mengawali kariernya di Belanda dan sempat membela tim senior dari NEC Nijmegen dan Football Club Utrecht. Di level tim nasional, dia sempat membela timnas Belanda U21 dalam 6 pertandingan. Namun, Paes belum pernah tampil untuk timnas Belanda senior. Itu artinya sang penjaga gawang berpostur 191 cm masih bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Semoga segera terwujud ya guys. Vietnam jadikan timnas Indonesia musuh bebuyutan di Piala Asia 2023, siap saling tendang dan sikut. Media Vietnam, The Tao 247 menyebut timnas Indonesia adalah musuh bebuyutan negaranya di Piala Asia 2023 yang akan digelar tahun depan. Pasalnya, Indonesia diprediksi akan menjadi pesaing Vietnam dalam mendapatkan posisi peringkat ketiga terbaik guna lolos ke babak 16 besar. Piala Asia 2023 dijadwalkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Vietnam menempati grup D bersama timnas Indonesia, Irak, dan Jepang. Target yang ditetapkan timnas Vietnam adalah melaju ke babak 16 besar. Untuk melakukan hal tersebut, kemungkinan besar Golden Start Warriors akan mengambil salah satu tim peringkat 3 dalam kurung terbaik, tulis The Tao 247. The Tao 247 menganggap Irak dan Jepang memiliki level di atas Vietnam sehingga akan menempati posisi 2 teratas. Namun The Tao 247 menilai timnas Indonesia akan menjadi pesaing Vietnam untuk merebutkan posisi peringkat ketiga terbaik. Hal tersebut wajar karena Irak dan Jepang tampil terlalu kuat di grup ini. Pesaing utama timnas Vietnam adalah Indonesia, sambung The Tao 247. Vietnam dan timnas Indonesia akan menggunakan laga Piala Asia 2023 sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
sebab kedua tim akan saling berhadapan pada Maret 2024 mendatang. Siapakah kira-kira yang jadi peringkat 3 terbaik Nguyen CS atau Rizky Ridho CS? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.